Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Perianto Zamasi. Pada video kali ini saya akan mengajak kita untuk menyaksikan bersama bagaimana ketika seorang mualaf dibongkar kebohongannya oleh temannya sendiri waktu SMA. Ya, mualaf ini berasal dari Nias dan dia mengaku seorang Kristen dulunya dan kemudian menjadi mualaf. Dalam beberapa video yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, dia menyampaikan alasannya kenapa dia memilih masuk Islam. Nah, dalam beberapa alasan yang dia sampaikan, rupanya didapat banyak kebohongan yang dia lakukan. Itu sebabnya saudara MD Waruwu yang adalah temannya waktu SMA, yang saat ini juga menggeluti dunia per-YouTuban, tidak mau diam. Ya, dia mau membongkar beberapa kejanggalan atau kebohongan yang dilakukan oleh sang mualaf ini. Dan kita langsung saja bagaimana video ya ketika MD Waruwu membongkar kebohongan yang dilakukan oleh sang mualaf asal Nias tersebut. Dan begini cuplikan videonya. Bilang bahwa kamu tidak pernah melihat agama Islam di Kepulauan Nias. Ini temannya. Karena beberapa orang yang menjadi teman kita itu adalah beragama Islam, dan ada satu warung makan kita sering makan, dan bukan hanya kita, teman-teman SMA yang lain pun juga sering makan di situ. Dan di depan warung itu ada sebuah masjid. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat agama Islam? Yang saya tahu hanya yang beragama Kristen Protestan saja. Seharusnya ketika Anda mendapatkan hidayah sebagaimana yang Anda klaim, maka kesaksian yang Anda sampaikan harusnya adalah berasaskan pada kebenaran, berasaskan pada kejujuran, bukan mengarang sana-sini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa yang tadi itu adalah temannya sang mualaf, namanya MD Waruwu, dan dialah yang akan membongkar kebohongan yang dilakukan oleh mualaf asal Nias ini. Ya, mari kita ikutin selanjutnya. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama membahas terkait dengan kesaksian dari para mualaf, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44a. Begini firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut, dan ini agak berbeda teman-teman, karena dalam bagian ini kita akan membahas terkait dengan kesaksian seorang mualaf, yang mana mualaf ini adalah teman saya ketika masa SMA. Mari kita dengarkan teman-teman apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Dari dulu. Oke, saya stop sebentar ya. Jadi MD Waruwu ini dia punya teman sang mualaf ya, atau yang mualaf dari Nias ini, dan mereka satu sekolah dulu waktu SMA. Dan dia akan membongkar, dia akan menyatakan bahwa banyak kebohongan yang dilakukan oleh si mualaf ini. Dan kita langsung ya melihat cuplikan video tadi. Itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat ya, kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Saya nggak pernah, kalau di Nias ya, saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Kemudian saya nggak tahu, namanya juga anak sekolah atau teman kan.
mereka di samping saya nggak mau. Saya tanya, kamu agama apa gitu? Katanya agama Islam. Lah, apa itu Islam? Di dunia ini hanya Kristen, sama begitu kan sama dia. Lah, itu agama Kristen bukan hanya agama Kristen, katanya, jawabnya begitu kan. Lah, saya panas. Lah, kenapa ada agama Islam? Kan Kristen doang yang ada, katanya gitu kan. Sampai di situ saling adu mulut. Udah diamanin sama guru-guru. Kata guru saya, karena guru saya juga Kristen kan. Nah, dan ada di situ juga guru Islam. Nah, mereka baru damaikan kami di situ. Katanya itu nggak boleh. Kalau di Indonesia itu atau seluruh dunia itu berbeda-beda agama. Nah, memang saya dulu kalau ada Islam sholat itu, apa itu Islam kok berdoanya di atas gitu. Saya penasaran di situ kan. Saya yang penting Islam itu saya di kampung saya sebelum saya ke Jakarta. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan sebenarnya dalam durasi panjangnya itu hampir 20 menit dia ini berbicara panjang lebar, tetapi mari kita tanggapi tahap demi tahap. Dan karena dia ini adalah teman saya ketika masa SMA, tentu saja saya cukup tahulah berkaitan dengan dia, dan beberapa dalam bagian ini merupakan kebohongannya. Pertama, ia menyampaikan bahwa ia tidak tahu tentang Islam atau ia tidak pernah melihat Islam, tetapi kemudian dia juga mengatakan dan menyadari bahwa di sekolah kami dulu masa SMA ada orang yang beragama Islam. Nah, ini adalah ucapan yang benar-benar kontradiktif, dan ini menunjukkan bahwa dia bohong. Nah, selain daripada itu, kalau ia mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang adanya agama selain dari agama Kristen di dunia ini sejak SD, atau saya tidak mengerti ya, ketika SD saya memang tidak satu sekolah dengan dia ketika SD. Entah apa yang dia pelajari ketika SD, karena di mata pelajaran yang di level SD ini kan sudah ada pembelajaran tentang beraneka agama yang ada di Indonesia. Ya. Tapi entah apa yang dia pelajari. Kemudian apalagi kalau dia sudah masuk SMP, kemudian masuk SMA. Masakan pada jenjang SMA dia tidak tahu tentang adanya agama selain daripada agama Kristen di muka bumi ini. Ia menyadari ada dua teman kami yang dia sebut di sini yang merupakan agama Islam yang ada di sekolah pada masa itu. Sebenarnya bukan hanya dua orang, dan nama salah satu orang yang merupakan siswa di sekolah kami di masa SMA ini adalah Irmansyah. Itu adalah namanya, dan bapak dari Irmansyah ini adalah seorang pedagang. Itu biasanya orang sering makan siang, sering makan malam, bahkan juga sarapan pagi. Dan di depan toko ini atau di depan rumah makan ini ada sebuah masjid, dan itu cukup besar. Sekalipun di situ mayoritas adalah beragama Kristen, dan memang tidak jauh juga dari masjid ini ada sekitar 2 ataupun 3 gereja. Nah, karena itu kalau kemudian si Perius ini mengatakan bahwa ia tidak mengenal, tidak tahu tentang agama Islam, yang dia ketahui hanya ada satu agama di muka bumi ini, hanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang ketika dia sekolah dari SD sampai ke jenjang SMA, kami sama-sama pada waktu itu, ya dia tidak mau tahu tentang materi ajaran yang disampaikan oleh guru. Atau kemungkinan keduanya, dan ini lebih masuk akal menurut saya, ia memang sengaja untuk berbohong, menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah, karena itu saya berharap kepada kawan saya Perius Kia, saya berharap Anda akan menonton video ini dan nanti akan saya share di grup kita supaya Anda bisa menontonnya. Dan sebenarnya terkait dengan keputusan Anda sekarang sudah menjadi mualaf, bagi saya secara pribadi sebenarnya sah-sah saja. Teman-teman kita yang lain pun yang juga berdiskusi di grup, mungkin Anda sudah membacanya, tidak mempersoalkan tentang keputusan Anda menjadi mualaf, tetapi sangat menyayangkan terkait dengan ocehan-ocehan Anda. Yang di video fullnya teman-teman, dia ini berbicara tentang panjang lebar terkait dengan iman Kristen. Nanti akan kita bahas di konten selanjutnya. Dan sebelum saya membuat konten ini, saya sudah chat dia ini di Messenger, tetapi tidak dibalas dan juga tidak dibaca. Ya, bagi saya sih itu haknya, silakan saja demikian. Tetapi Perius Kia, saya berharap Anda akan bersedia berdiskusi dengan saya terkait hal ini. Anda jangan bohong. Kita memiliki banyak teman yang beragama Islam, baik itu siswi, baik itu siswa, ketika kita di jenjang SMA, bahkan termasuk di jenjang SMP. Kan kita juga satu SMP. Dan untuk teman-teman saya yang non-Kristen, perhatikan ya, di sekolah kami dulu, sekalipun mayoritasnya adalah beragama Kristen Protestan dan juga sebagiannya adalah beragama Katolik, dan yang paling sedikit jumlahnya adalah yang beragama Islam, beberapa orang yang beragama Islam di sekolah kami dulu itu menjadi pengurus OSIS. Sekalipun kami yang beragama Kristen Protestan adalah mayoritas, tetapi bagi kami
Siapa saja yang memiliki hati untuk membangun sekolah kita, yang peduli terhadap keanekaragaman di lingkungan sekolah kita, ya silakan memimpin. Ya. Nah, ini sebenarnya menjadi pembelajaran penting bahwa untuk memilih seseorang menjadi leader itu jangan lagi berdasarkan pada keyakinan agama tertentu. Karena orang bisa saja beragama A, beragama B, tapi yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah ia memiliki kompetensi yang relevan untuk menduduki atau untuk berada pada posisi tertentu. Dan oleh karena itu Periuskeia, sekali lagi saya ingatkan kepada kamu, aduh sayang sekali. Dan Ya, saya potong sebentar ya. Jadi saya jadi gimana ya mau bilangnya ya. Kasihan juga dengan si Periuskeia, si mualaf itu ya. Yang awalnya dia mengaku dia nggak tahu kalau ada agama Islam, tapi tiba-tiba dia katakan bahwa dia juga punya teman Islam waktu SMA. Jadi memang sangat kontradiktif sekali ya apa yang dia sampaikan itu ya. Dan beruntung MD Waruwu, saudara kita MD Waruwu ini yang dulunya satu SMP dan juga satu SMA dengan si mualaf ini, ya harus membongkar dia. Ya, artinya bahwa MD Waruwu ini lebih tahu dari kita yang selama ini menonton, selama ini mungkin mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh si mualaf yang dari Nias ini ya. Kita sama-sama orang Nias juga sebenarnya, tapi ya kebohongan-kebohongan yang seperti yang dilakukan oleh Periuskeia ini, si mualaf ini, ya memang harus dibongkar ya, agar tidak ada yang dibodoh-bodohin. Dan sebenarnya sih saya percaya dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Periuskeia atau Muhammad Sofyan ini dalam beberapa video yang sempat heboh waktu yang lalu itu, ya saya percaya tidak akan membuat saudara-saudari kita Kristen akan goyah dengan imannya, apalagi banyak kebohongan ya yang kita dapat dari setiap perkataan-perkataan si Periuskeia ini. Oke ya, dan kita lanjut saja bagaimana penjelasan dari MD Waruwu, temannya si mualaf ini. ini sebenarnya teman-teman bukan hanya satu kelas sama saya, tapi juga pernah sekitar satu semester itu kami satu meja dua kursi, jadi kami berdampingan memang duduknya. Dulu si Periuskeia ini hobinya adalah main volley. Kalau main volley dulu dia di bidang olahraga sangat mahir, tetapi saya tidak tahu sekarang seperti apa, dan sangat disayangkan sekali memang terkait dengan kesaksian yang seperti ini. Yang disayangkan itu bukan tentang keputusannya menjadi mualaf, karena bagi saya itu adalah hak pribadi, silakan saja. Tetapi terkait dengan kesaksian yang seperti ini, seperti yang saya tekankan di awal tadi, kalau Anda ini benar-benar mengaku berasal dari agama Kristen dan kemudian sekarang Anda sudah menjadi mualaf, ya harusnya Anda menyampaikan sesuatu yang realita, yang fakta. Ya. Jangan lagi bohong. Jelas. Dan mungkin ini sebagai akibat dari kita dulu waktu SMA. Ya, mungkin si Perius masih ingat ya. Dulu kan kita ketika masa SMA, untuk memastikan bahwa kita mengikuti kegiatan peribadatan setiap hari Minggu, guru agama memberikan buku ibadah, dan kalau kita ke gereja itu harus kita bawa, lalu kemudian kita serahkan kepada gembala sidang ataupun pimpinan jemaat untuk ditandatangani dan kemudian ada stempelnya. Ini sebagai bukti bahwa kita mengikuti kegiatan peribadatan. Tetapi kan kebanyakan dari kita dulu itu kan suka nitip. Suka nitip ke tetangga, nitip ke saudara, nitip ke teman dan segala macamnya, pokoknya untuk ditandatangan dan distempel. Nah, mungkin adalah ini hasil dari yang kita lakukan dulu. Sama dulu perilaku kita ketika kita masa SMP, masa SMA. Tetapi bedanya sekarang adalah setelah saya lulus SMA, saya menempuh pendidikan jurusan teologi, dan kamu entah apa yang menjadi jurusan pada waktu itu. Saya dengar beberapa waktu yang lalu itu ketika kamu lanjut kuliah, kamu mengambil jurusan PKN. Ya silakan saja begitu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, jangan bohong. Oke, sekian teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Oke, ya. Jadi sekian saja saudara-saudara. Jangan apa yang telah disampaikan oleh MD Waruwu ini ketika dia membongkar ya kebohongan dari mualaf. Dari seorang mualaf dan merupakan temannya sendiri waktu SMP dan juga SMA. Jadi memang artinya begini loh, mualaf ya silakan aja mualaf
itu kan hak masing-masing orang ya. Tapi maksudnya kita ini ya kan, jangan mengarang-ngarang alasan ya kenapa Anda pindah dari agama sebelumnya itu. Kalau misalnya memang itu alasan Anda sesuai dengan fakta, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai Anda berbohong hanya untuk menyenangkan orang yang sedang mendengarkan kesaksianmu, ya sepertinya itu kurang elok ya kelihatannya, begitu loh ya. Karena tadi seperti yang kita lihat bahwa dia berbohong, dikatakan dia tidak pernah melihat atau tidak kenal dengan agama Islam, tapi kemudian justru dia bilang dia punya teman Islam waktu SMA, ya kan. Dan dalam video panjang sebenarnya tentang si mualaf ini, dia menyampaikan kalau memang waktu masih kecil itu, maksud saya waktu masih di Kristen itu dia orangnya malas gereja ya, orangnya tidak mau beribadah. Dan jelas seperti yang dikatakan oleh Brother MD Waruwu ya, kalau misalnya waktu itu di sekolahnya mereka harus memberikan ya bukti telah mengikuti ibadah di gereja kepada guru agamanya, yang sering mereka lakukan ya menitip bukti mereka mengikuti ibadah itu kepada teman-teman mereka, kepada tetangga mereka, kepada sahabat-sahabat mereka. Untuk apa? Ya, yang penting mereka ada buktinya bahwa mereka sudah mengikuti ibadah walaupun mereka belum datang beribadah di gereja. Jadi artinya begini loh, artinya wajar-wajar saja sih orang-orang yang memang malas bergereja, malas beribadah, meninggalkan imannya dan kemudian menjadi seorang mualaf ya. Dan sekali lagi, kalau Anda mualaf ya silakan mualaf lah. Kita juga tidak bisa memaksa, karena memang firman Tuhan juga sudah mengatakan hal sedemikian ya, bahwa memang di akhir-akhir zaman atau pada saat nantinya akan banyak orang yang murtad ya, dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran daripada si setan ya, ajaran-ajaran yang tidak benar gitulah. Jadi ya sekali lagi, serius dengarkan apa yang disampaikan oleh temanmu Brother MD Waruwu ini, agar Anda tidak biasa menjadi seorang pembohong ya. Itu saja dulu untuk video ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.